الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا لا رحمة علي بهذا الكتاب أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات ونفحات في الدين الدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia di pagi hari ini, monggo mari kita senantiasa bertasyakur manjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, sehingga di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, bahasa kita akan kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi hari ini benar-benar melakukan ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang amaliyah, yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita bicara tentang hadis. Kita sampai bab sedekah tatawu. Di sedekahun tatawu'un itu sedekah sunnah, sedekahut tatawu'i, sedekah sunnah. Di dalam Al-Qur'an memang kata-kata sedekah itu sedekah wajib, itu juga sedekah yang mungkin kita kenal dengan apa yang namanya zakat. Itu juga dikatakan sedekah. Di dalam Al-Quran kan innamas shadaqatu lil fuqara ila al-ayat. Jadi untuk menunjukkan masarif zakat, siapa orang-orang yang diberi zakat, Allah mengupakan dengan teks bukan az-zakatu tapi as-shadaqatu, yaitu sedekah. Ya, sedekah dalam ayat itu berarti zakat. Kalau ini shadaqatut tatawu, ini sedekah sunnah, bukan termasuk zakat. Kemarin ini hadisnya bersama nomor 1 dan nomor 2. Ini sudah kita baca kemarin. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillati yauma la dhilla illa dhilluh. Jadi ada 7 kelompok, di mana 7 kelompok ini besok akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lindungan Allah pada hari di mana tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7, yang di sini disebutkan hanya 1, yaitu warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Muttafaqun alaih. Yaitu seseorang yang sedekah, dengan sedekah kemudian dia itu
merahasiakan sedekahnya itu, sehingga la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminu, sehingga tidak tahu orang, mungkin kalau orang yang ada di sebelah kanan apa yang diinfakkan oleh orang yang di sebelah kiri. Jadi kalau ini tangan kanan menginfakkan, tangan kiri tidak tahu. Kemarin kelengkapannya sudah. Nah, dari sini mungkin satu hal yang perlu kita ketahui bersama, di samping sedekah itu bagus, yang di dalam aspek periwayatan hadis ternyata boleh kita meriwayatkan hadis itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kan hadis ini kan tujuh hal, tapi oleh musannaf ini hanya disebutkan satu aja. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Hanya satu yang disebutkan, padahal dalam hadis itu ada 7. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kita, pertama mungkin seorang dai atau seorang pengajar, ini kita ya mungkin taklim, ini boleh kita meriwayatkan hadis yang panjang, kita potong, tapi potongan itu sesuai dengan ini situasi atau kondisi di mana kita menyampaikan hadis itu. Jadi sesuai dengan, karena kita bicara dengan babnya ini bab sedekah tatawwu, sedekah sunnah, maka yang diriwayatkan cukup hanya satu, yaitu orang yang sedekah dirahasiakan. Dalam menyedekahkan itu dia merahasiakan sedekahnya. Itu besok akan dinaungi oleh Allah ketika tidak di hari yang dimana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 7 hal, ini kalau di dalam syarah disebutkan juga. Di sini disebutkan, kemarin saya kira juga sudah saya sampaikan. Yang pertama yaitu al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Di sini termasuk yang dikatakan adil yaitu pemimpin, yaitu termasuk al-adil ail hakim al-am, hakim secara umum ini harus adil, yaitu yang mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia itu meletakkan kulla syai'in maudi'ahu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ini menghakim. Hakim itu dituntut untuk adil. Di dalam hadis, mungkin dalam juz yang ini bahasa juz yang kedua, nanti dalam buku ini insyaallah juz yang keempat. Dalam bab qadha, di sana dijelaskan bahwa hakim itu yang banyak di 3 ya. Jadi yang 3 hakim itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yang isnani finnar wa wahid fil jannah. Jadi hakim itu repot hadisnya itu isnani finnar, 2 hakim itu masuk neraka, tapi yang masuk surga hanya 1 hakim. Yang hakim yang masuk surga itu yaitu hakim yang mengetahui akan kebenaran, tahu itu benar dan dia menghukumi secara benar. Ini dia tahu kebenaran dan menghukumi secara benar. Yang repot kebenaran itu apa? Kalau kebenaran itu versi agama ya al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu yang datang dari Allah, petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Qur'an itu mesti benar. Ini petunjuk Allah yang langsung dalam Al-Qur'an ataupun mungkin dalam Al-Hadis. Itu yang namanya benar hakikat yang benar, yaitu kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kalau kebenaran yang nisbi, nah ini kebenaran yang nisbi itu kebenaran yang mungkin kebenaran yang disepakati. Kebenaran yang disepakati oleh masyarakat itu biasanya ada yang diwujudkan dalam buku undang-undang. Nah, ini jadi hukum nanti. Jadi rujukannya buku yang tertulis itu. Nah, ini ataupun mungkin kebenaran itu disepakati oleh masyarakat. Contohnya yang kebenaran nisbi itu ini yang kebenaran ini. Contohnya kalau kita di Indonesia ini kalau di jalan raya itu yang benar nyimpangnya di sebelah kiri, itu yang benar. Ya. Nah, ini kebenaran itu ada. Jadi yang benar itu di sebelah kiri. Kalau kita berjalan di sebelah kanan itu salah. Nah, ini makanya karena itu hukum yang dibuat oleh manusia. Nah, ini ya kebenaran itu kadang-kadang nantinya juga akan berubah tempat, beda juga aturannya. Kalau di Indonesia orang berjalan yang benar itu di sebelah kiri, maka mobilnya kalau ada mobil itu setirnya kanan. Tapi kalau kita di Saudi orang berjalan yang betul itu di sebelah kanan, maka sopir di sana itu sebelah kiri. Ya, ini persoalan-persoalan kebenaran yang dibuat oleh manusia itu kebenaran. Tapi yang kebenaran sifatnya sementara. Nah, ini seperti ya sekarang ini yang makanya terus ada kecaman ketika ada kemarin itu ada kasus-kasus ini yang dianggap salah tapi terus dibebaskan oleh pengadilan tipikor, orang jadi rame. Itu kebenaran yang dibuat oleh manusia karena ada undang-undangnya ya. Nah, tapi kalau kita mau merunut sampai akhir ya, yang dikatakan salah, dikatakan mencuri itu apa, itu dalam agama juga ada. Nah, ini jadi makanya hakim itu harus adil. Kalau tidak adil dia akan masuk neraka. Ataupun dia tahu yang masuk neraka itu tahu yang benar tapi dia menghukumi secara tidak benar. Tahu benar tapi dia menghukumi secara tidak benar. Ataupun dia tidak tahu kebenaran tapi dia mau menghukumi walaupun dengan dasarnya tidak tahu. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus benar-benar tahu. Itulah hakim Islami. Jadi di sini termasuk juga hakim ini. Jadi di sini min ghairi ifratin wa tafrid. Nah, tidak akan melampaui batas. Tidak ini. Padahal ayatnya jelaskan. Al-Quran menjelaskan wala yajri a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wala yajrimannakum, jangan sekali-kali. Ini adalah nahi dan ada nun taukid. Wala yajrimannakum. Nah, ini adalah nyala nahi, ada nunnya nun taukid. Itu ibarat larangan itu sangat. Jangan sekali-kali begitu memberanikan kepada kamu syana'anu qaumin, kebencian kamu terhadap suatu masyarakat ala ta'dilu, untuk kamu berbuat tidak adil. Karena orang berbuat tidak adil itu kadang-kadang karena dia benci kepada suatu kaum. Karena kebencian maka dia itu mestinya hukumnya ringan, dihukumi berat. Nyolong pitik itu kan hukumnya ya mencuri. Ya, kemarin kan ada itu, ada mencuri jagung, itu dihukum. Kasihan ya, mencuri semongko satu ya, itu kalau untuk memang salah itu dihukum, monggo lah dihukum. Tapi ya atau ini kan antaranya hukumnya pencuri semongko mungkin sama dengan pencuri yang berjuta-juta. Itu yang jadi tidak adil yang ke sana. Itu kalau memang terjadi macam itu. Ini biasanya menghukum itu karena ini tidak kebencian
pada suatu masyarakat. Di dalam tafsir ternyata bukan ada kebencian, juga kadang-kadang kesenangan, kecintaan kita. Kecintaan seorang hakim ya mungkin termasuk kelompoknya, kan ada kan in group out group, ini repot sekarang itu kelompok kita, itu tidak kelompok kita. Karena beda kelompok maka kalau menghukumi kelompoknya dia dihukumi dengan enteng, tapi luar kelompok dihukumi dengan berat. Ini enggak betul, ini semuanya tidak adil. Ini di sini fada khala fi dzalika al-amir, penguasa, wa nuwabuhu, ini penggantinya penguasa, mungkin hakim-hakim itu hakim pusat, hakim tinggi atau hakim daerah itu kan yang sekarang menjadi polemik hakim daerah itu pengadilan daerah atau gimana itu. Ini kemarin ada kasus yang di Bandung itu kan ya banyak. Itu kelihatannya jadi ada pandangan-pandangan masyarakat ini yang mereka mungkin merasa tidak puas. Memang di dalam hadis pernah persoalan cinta kepada seseorang. Ini pada masa Rasul ini ada seorang Quraisy ya. Seorang Quraisy dari kabilah Quraisy itu mencuri. Jadi kelompok Quraisy ini mencuri. Nah, karena dia itu dari kelompok orang-orang kelompoknya Nabi, maka ada dari kelompok itu ada mengutus seseorang ya, mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Ya, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, mungkin Usamah disuruh itu, Usamah bin Zaid. Ini karena dianggap orang yang paling dekat dengan Rasulullah, untuk menyampaikan kepada Rasulullah minta dispensasi. Padahal kasus mencurinya orang Quraisy itu ketika ayat pencurian sudah turun. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan, itu sudah turun. Nah, ini ada orang Quraisy mencuri, kriminal. Lah dia takut kalau tahu pada Rasulullah. Nah, ini supaya nanti ada dispensasi. Nah, maka kelompok Quraisy tadi mengutus seseorang, mendelegasikan seseorang yang paling dekat dengan Rasulullah itu. Siapa tahu nanti ada in group, ada out group. Rasulullah kan orang Quraisy. Nah, ini karena yang mencuri orang Quraisy, siapa tahu nanti Rasulullah itu iba atau memberi dispensasi dalam persoalan hukum. Nah, ini terus lapor ini sama kepada Rasulullah, menyampaikan, nah, saya tadi disuruh oleh ini disampaikan. Apa kata Rasulullah ketika itu? Ini atasfa'u fi haddin min hududillah. Sam, apakah kamu itu mau mencari dispensasi, syafaat pada satu hukum dari hukum Allah? Wa iyyumullah. Nah, ini terus ini dikatakan Rasul bukan itu innama halaka, sungguhnya umat-umat yang dahulu itu hancur, kata Rasulullah. Ini Allah menghancurkan umat-umat dahulu. Ini karena kalau ada orang mencuri tapi orang itu dari kelompok-kelompok yang mulia, kelompok-kelompok yang terhormat, taroku, ditinggalkan. Tapi kalau syarikat dhaif, ada kelompok-kelompok kecil yang mencuri, karena tidak punya pendukung, tidak punya grup. Nah, ini aqamu alil had, maka hukum ditegakkan dengan benar. Setelahnya itu Rasulullah sumpah, wa ayyimullah, demi Allah, kata Rasulullah, lau saraqat Fatimah binti, bukan binta Muhammad, laqattu yada. Seandainya Fatimah anaknya Muhammad, nah Muhammad ini saya, ini kan akan potong tangannya. Jadi ketika itu Fatimah kan anaknya Muhammad, ya Muhammad Rasulullah yang ngomong itu. Laqattu saya selaku kepala negara, saya selaku kepala pemerintah,
Saya selaku hakim, Rasulullah kan sebagai hakim tinggi, akan saya potong tangannya. Jadi seandainya Muhammad anaknya Fatimah anaknya Muhammad, yang Muhammad Rasulullah itu juga, maka saya sebagai Rasulullah. Nah ini, jadi Rasulullah itu membedakan posisi beliau sebagai anak dan posisi beliau sebagai kepala negara. Walaupun anaknya sendiri itu mencuri, akan dipotong tangannya. Loh, itu loh keadilan yang ditegakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita mau mencontoh ini dalam persoalan luar biasa keadilan itu. Dan itu diikuti oleh sahabat-sahabat setelahnya. Sahabat-sahabat setelahnya juga mengikuti dalam persoalan keadilan ini. Contohnya apa? Contohnya ini. Umar bin Khattab ini ketika ada gubernur Mesir, ya, ada seorang gubernur di Mesir itu pada masa itu, ini anaknya sang gubernur ini mungkin pas naik kuda, ya, dia anaknya gubernur ini naik kuda. Nah, kemudian ketika itu disalib, kudanya itu disalib oleh penduduk Mesir biasa, anaknya orang biasa. Kalau sekarang itu trek-trekan, anaknya gubernur itu naik sepeda motor banter, disalib oleh orang lain, marah. Ketika marah dicambuk, anaknya orang biasa itu dicambuk oleh sang anaknya gubernur ini. Setelahnya itu, nah, kelihatannya anaknya orang biasa ini ternyata bukan orang biasa, mungkin rakyat biasa, tapi mungkin orang kaya, jelasnya itu. Karena dulu punya kuda, yang kuda itu bisa digunakan untuk lomba itu. Akhirnya lapor ini kepada Umar bin Khattab. Pemuda yang dicambuk itu lapor bahwa gubernur Mesir itu tidak adil. Namanya siapa? Lupa. Jadi ini tidak adil. Nah, ketika itu terus dipanggil gubernur itu oleh Umar bin Khattab. Nah, ketika dipanggil, lantas ini betul orang ini mendakwa ini. Akhirnya dia ngaku. Iya. Jadi dakwaannya itu dakwaannya aduan daripada seorang muda itu disampaikan kepada ini. Ternyata karena ada saksi, dia mengakui. Nah, kalau sudah mengakui, ini karena mengakui, terus ini suruh nyambuk. Ini, jadi sudah, karena dulu kan hukumnya hukum kisos. Karena dia dicambuk, nanti disuruh nyambuk. Sudah balas. Kalau dia itu nyambuk kamu, sekarang kamu cambuk. Nah, dicambuk. Oh, ini kan adil. Kisos. Lalu setelahnya dicambuk, itu Umar memerintahkan kepada gubernur tadi, sekarang saudara cambuk anak sampean, karena sampean pejabat, karena anaknya pejabat justru ada hukuman lebih daripada yang lain, karena ini ada pejabat menjadi contoh yang baik. Kok anaknya tidak baik, tolong ajar anak sampean. Ini suruh ngajar di muka itu. Ini kan luar biasa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, inilah persoalan-persoalan keadilan. Nah, persoalan-persoalan keadilan. Nah, ini kadang-kadang kita jadi repot kalau sekarang melihat memang keadilan itu ya macam inilah keadilan. Jadi ini yang jadi hakim tolong yang hati-hati. Kalau hati-hati ya jangan terus kita tidak mau jadi hakim. Ya, nanti kalau tidak kita jadi hakim, siapa yang mau jadi? Ya, kalau punya kemampuan jadi hakim, ya jadi hakim lah. Memang soalnya dulu ada Imam Ahmad bin Hanbal mungkin itu sampai dihukum karena disuruh jadi hakim tidak mau. Ya takut macam ini, sempat dipenjarakan karena tidak kerso jadi hakim. Menurut saya kalau kita punya kemampuan, tolonglah jadi hakim, tegakkan ini. Jadi asalkan kita itu mau ataupun bermaksud untuk menegakkan keadilan. Kalau karena tidak kita, siapa lagi mungkin akan ditempati orang lain. Nah, ini jadi repot. Kalau umat Islam tidak ada yang menjadi hakim, tidak mau sekolah hukum, yang sekolah hukum orang-orang
Ini nanti dalam menjatuhkan hukum juga akan lain lagi. Maka penting kita itu macam itu. Ini satu. Yang kedua, ini syabun nasa'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang hidup di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa kok dikatakan dikhususkan syabun, pemuda yang hidup ya nasya'a fi ibadatillah. Iya, karena pemuda itu sedang berat-beratnya melawan hawa nafsu. Ini ya. Jadi sabtu itu asyakku ala nafsi. Karena fahuwa daiman ma'a nafsihi fi jihadin. Karena namanya pemuda itu biasanya ingin selalu melampiaskan untuk menuruti keinginannya. Masih jiwa muda, masih jiwa semangat. Maka untuk ngeluh orang yang muda itu untuk ibadah itu sulit. Nah, ini makanya ada syabun nasya. Kalau orang tua ya wajar saja. Karena orang tua itu sudah mendekati mati. Yang tidak wajar itu kalau sudah tua masih mau maksiat. Nah, ini luar biasa. Umurnya sudah fauqasitin di atas 60 masih juga dosa. Itu yang luar biasa. Ya, mestinya kalau sudah di atas 60 ya mestinya kita ibarat tren garis itu sudah menurun drastis, menurun untuk tobat, menurun untuk ibadah. Itu mestinya harus macam itu. Sudah umur 60 lebih masih dosa saja. Itu luar biasa jeleknya ini. Nah, ini. Jadi kalau dia itu taat itu biasa. Lah ini pemuda yang dia itu masih biasanya mengikuti kesenangannya, tapi dia masuk nasya'a fi ibadatillah. Dia hidup di dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang bagus kalau macam ini. Ini jadi yang dikatakan syab itu siapa? Jika batasan di buku ini, batasan pemuda itu umur 40 tahun. Jadi fauqat arba'in itu bukan pemuda lagi. Masa jadi pemuda Ansor umur swidak ya ora pantes lah. Ya kalau umur 50 ya wis ora dadi pemuda lagi lah. Ini makanya ada perbedaan, kan ada pelajar. Nek mahasiswa ya ora pelajar lah, wis mahasiswa ya mahasiswa. Jadi ada pelajar, ada mahasiswa, ada pemuda, itu begitulah. Saya kira biar ada kriteria. Jadi kalau namanya pemuda ya umur 40 tahun. Nek wis di atas 40 tahun ya aja ngaku muda. Wis tuwa, wis tuwa. Nah, kemudian berikutnya warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Dia taraddadu 'alayha li syiddati hubbihi lillahi ta'ala wa mulazamati lil jamaah fiha. Ini. Jadi orang-orang yang hatinya itu mu'allaqun bil masajid. Orang-orang manusia yang hatinya itu selalu tergantung kepada masjid, amat sangat. Ya taraddadu aliyah. Jadi midur-midur bolak-balik di masjid saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang macam ini. Bapak-bapak ini kan sering ke ibadah. Saya yakin nih, bolak-balik sholat maghrib di masjid, pulang sholat subuh, datang ke masjid. Ini namanya rajulun yang qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang macam ini besok di hari kiamat itu fi dhillihi, akan di bawah naungan Allah ya, fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wa mulazamatil jamaah, dan dia selalu sholat jamaah. Memang sholat jamaah itu harus dilakukan. Yang baik bukan haruslah. Ada mengatakan fardu kifayah, ada mengatakan sunnah muakkadah. Ini yang dilakukan di masjid. Jadi tidak sholat di rumah. Kalau di rumah itu sholat sunnah. Jadi kalau ada hadis yang pernah saya katakan, zayyinu buyutakum bis sholah wa tilawatil Qur'an. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan membaca Quran. Yang dimaksud sholat itu sholat-sholat masnunah. Sholat-sholat sunnah, bukan sholat-sholat
sholat wajib. Kalau sholat wajib itu yang baik dilakukan di masjid. Coba, ini luar biasa. Secara psikologis, seandainya ada undangan Allahu Akbar, terus orang berbondong-bondong datang ke masjid. Ya Allah, orang lain itu melihat takut dengan orang Islam itu. Yakin akan takut. Wong dia undang dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, pahalanya Allah itu Maha Besar, ya Maha Agung. Jadi semuanya akan ditinggalkan lah. Semuanya dianggap kecil, cari dunia itu kecil, dagang itu kecil, maju, pekerjaan kantor itu kecil, maju, pergi ketika ada undangan masjid, terus datang ke masjid. Ini luar biasa itu. Luar biasa secara psikologis. Seandainya orang lain itu tahu, loh, umat Islam kok bisa begitu? Ada Allahu Akbar saja, adzan untuk sholat itu sudah datang semua. Apalagi nanti diajak berjuang untuk perang. Oh, itu malah takut semua orang-orang. Nah, ini jadi penting. Cuma kadang-kadang kita itu kan, inilah mungkin salah kita ini, ya bukan salah lah. Jawaban kita kan la haula wala quwata illa. Mesti la haula itu sambil berjalan. Bukan la haula sambil la haula wala quwata illa billah. Kan dia kan la hayya 'alas shalah. Itu kan mari kita salat, kita duduk. La haula, kalau tidak ada kekuatan untuk ibadah, kita tengok-tengok saja. Enggak, la haula itu sambil berjalan menuju ke masjid. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu mestinya macam itu. Itu luar biasa kalau macam itu. Nah, nanti masjidnya akan penuh. Sekarang kan tidak. Orang yang la haula hanya maca la haula tok, sing dagang tetep dagang, sing nyambut gawe gak gelem leren, sing jagongan lho gak gelem leren, ya tetep jago, yang main sekak ya tetep main. Nah, cuma bilang jawabi leren sik, jawabi dan kok leren jawabi dan orang mari kita wudu menuju ke masjid. Lah ini loh persoalan-persoalan ini. Lah nek rajulun sing qalbuhu mu'allaqun bil masajid, lho niki kepengin jamaah terusnya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan jadi orang yang cinta kepada masjid. Hati kita terkait dengan masjid. Nek wonten adzan kita rawuh dumateng masjid. Mungkin teman-teman yang dengar di rumah lah, ini kalau besok-besok ada, atau kalau nanti dengar adzan zuhur, mari kita ke masjid. Seperti di Saudi kan gitu. Di Saudi itu ketika ada adzan, toko kan tutup. Nah, ini harapannya ke masjid, cuma sayang mau nutup toko tok, orangnya tetap di situ. Kalau di situ, tapi mudah-mudahan ada yang juga masjid. Tapi saya lihat tuh ya tokonya ditutup, orangnya di dalam toko. Misalnya tokonya ditutup, dia menuju ke masjid untuk sholat jamaah. Berikutnya wa rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Orang yang berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadaqahuma wa mahabbatahuma lillahi, karena demi Allah, cintanya karena Allah, senangnya karena sama-sama karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Karena Allah itu bukan karena seideologi, al-muslim akhul muslim, seideologi jadi teman kita. Jadi kalau kepentingan sekarang kan Pak, tidak ada teman yang abadi, yang abda itu kepentingan yang ini jadi repot. Itu berarti tahabannya bukan karena Allah, tahabatnya karena sesuatu, karena sama-sama organisasinya temannya. Nanti melok, nah ini bukan karena Allah, ya karena ini tadi. Kecuali kalau sama-sama seandainya organisasi yang memperjuangkan agama Allah, kita sama-sama Islam, sama-sama agama, nah ini teman. Nah, kalau bisa juga lillahi ta'ala. Kemudian berikutnya rajulun talabatu imra'atun aida'athu ilal fakhisyah wa uridat nafsa 'alaiha. Ini ada pemuda yang diajak seorang perempuan untuk berbuat jelek, berbuat serong, dia tidak mau. Nah, ini sekarang itu yang aktif mana? Ini kok hadisnya kok rajulun talabatu imra'atun. Memang sekarang kelihatannya yang proaktif itu perempuan. Nah, ini yang proaktif itu perempuan.
Kalau dulu mungkin itu yang proaktif laki-laki. Sekarang saya lihat anak-anak itu yang proaktif perempuan. Jadi kasus-kasus saya lihat itu ternyata hadis ini benar. Wa rajulun talabatu imra'atun. Jadi yang mencari itu perempuan, cari pasangan itu. Ini juga ada perempuan mencari, minta laki-laki mengajak untuk berbuat tidak baik. Tapi terus tadi padahal orang tadi imra'atun yang imra'atu sahibati jahin min aslin aw syarfin aw malin. Nah ini punya mansab, punya posisi. Mungkin posisinya karena dia punya jabatan, ya kan? Mungkin karena punya uang. Ini ada loh. Mungkin ada kehormatan. Ini karena uangnya banyak, kadang banyak. Imra'atun yang zatu malin mengajak serong untuk orang laki-laki. Yang laki-laki ngajak serong juga adalah kalau sekarang mungkin terkenal namanya. Kalau ini di rumah tangga, keselingkuhan di rumah tangga itu ada will, ada pil. Nah, ada pil kan banyak. Perempuan idaman. Ini kan pil idaman. Ini kan ada pil, ada will. Itu ada kalau wanita, ada pria juga. Wanita juga ada. Lah ini kalau ada anak laki-laki diajak berbuat itu tidak mau. Yang penting kita itu itulah supaya tahu tidak mau itu ya saya kira harus tahu ilmunya kan, tahu ilmu mana halal, mana haram. Kalau kita tahu mana halal, mana haram, nah, terus kita yakin itu kita tidak boleh, saya kira kita tidak akan ke sana. Yang biasa kan kita itu kalah. Iman kita itu kalah dengan uang. Wis ngerti itu haram, tapi karena mendapat uang, ora apa-apa, yang penting oleh. Ini contohnya orang suruh nari di mana yang di yang ada kemarin ya itu kan ya di masa itu mosok perempuan itu itu katanya pulangnya katanya pakai jilbab, nggak tahu saya apa iya atau betul, kan repot itu di sana bisa macam itu karena bayarnya kan nggak mahal 600.000 haram itu loh, dosa neraka didol 600.000 insyaallah. Nah ini ya kalau kita punya, dan ini ya begini, ini ternyata ya imbas dari dunia luar itu banyak. Jadi memang kita harus punya filter lah. Bangsa kita itu bangsa yang baik, budaya kita itu budaya yang baik. Jangan sampai kita itu ikut arus budaya-budaya asing, yang budaya-budaya asing itu kadang-kadang ada yang tanpa mengabaikan atau dengan budaya asing dengan mengabaikan norma-norma yang ada, tanpa memperhatikan norma-norma yang ada. Nah, ini kan repot. Seperti katanya teman-teman di dunia luar itu kalau ada orang asik masuk di taman kota itu bebas, hak asasi manusia untuk orang melakukan apa saja. Ya melakukan maksiat, sama saja. Itu biasa saja karena alasannya hak asasi manusia. Justru yang salah yang melihat. Yang melihat dikatakan ganggu, kok lucu. Sing delok dikatakan ganggu, mestinya dia yang mengganggu kita. Tapi yang melihat ditekel karena ganggu, sing lakoni dimbarno karena hak asasi manusia. Lucu, sudah kebolak-balik dunia ini. Kalau kita mestinya kan tidak, ya dihilangkan begitu itu, karena itu mengganggu kenyamanan orang. Saya setuju dari Pak PLN. Kalau ada hal itu diberi sinar yang terang. Tempat-tempat yang hitam-hitam itu, yang gelap-gelap diberi sinar yang terang, nanti tidak ada apa-apa itu. Jadi itu bisa menghaur. Jadi ada hubungan kaitan PLN dengan pemberantasan dekadensi moral. Itu ada banyak. Jadi hal-hal yang sering dipakai untuk itu, berilah aja lampu yang terang. Nanti nggak ada ini. Nah, kemudian berikutnya tadi rajulun yang tasodakoh, orang yang sedekah tadi sudah disodakoh yang dirahasiakan. Nanti banyak sedekah. Nanti berikutnya itu hadis-hadis menjelaskan sodakoh karena ini babnya bab sodakoh.
Jadi sedekah itu macam itu. Jadi kalau bisa sedekah itu sedekah sirri. Jadi yang dirahasiakan sehingga orang yang sebelah kanan tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kiri. Ini jadi di sini lau qudiro annasimal rajulun mustaqidun lama alima sotakotal yamin. Ini jadi seandainya di tangan di kanan ada orang, dia tidak tahu apa yang disedekahkan oleh orang sebelah kirinya kan. Karena ini yang terakhir ini rajulun ya zakarallahu khalian fafadat ainahu, seseorang yang ini menyepi, menyendiri ya, zikir kepada Allah. Nah, ini jadi ini ba'idan minal khalaik, yang jauh dari makhluk. Nah, tujuannya apa? Kok jauh dari makhluk? Ya sendirilah. Dulu itu kiai-kiai wali-wali itu punya tempat khalwah. Nah, khalwah itu tempat untuk nyepi sendiri, kamar sendiri. Disitulah dia itu kenapa kok harus menyendiri? Karena supaya liyakuna aqrabu ilal ikhlas wa ab'ad ila riya, supaya jauh daripada riya dan dekat pada ikhlas, maka menyendiri. Lah, kita zikir sendiri, ingat dosa kita, kemudian sampai fafadot ainahu. Itu luar biasa macam itu. Tapi kita kadang-kadang kan sulit macam itu. Nek akeh wong, iku gampang nangis. Nek ora ana wong nangis kok angel. Jadi nangis itu karena apa? Ngeripot ya. Jadi kalau bisa itu kalau ndak ada orang bisa nangis. Nek wong nek iso nek wis kulino, nek wong yo nangis, ora ana wong yo nangis, ya itu ndak apa-apa. Jadi motivasi nangisnya bukan karena orang. Nah, sing repot iku nek enek wong nangis, nek gak enek wong ora iso nangis. Itu karena apa? Ini apa yang baik. Nangis ya jangan keras, jangan keras-keras. Nggak boleh, jadi nggak boleh keras-keras. Ini di sini ada. Jadi imtalaat ainau bidam hatta fadha minna khaufan min jalalillahi wa qudrati. Jadi ininya sampai mendul, ini keluar air mata karena dia itu takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dosa kita banyak. Jadi dosa kita banyak, untuk amal kita itu tidak sebanding dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan kita dibanding dengan nikmat yang diberikan aja masih kurang, kita tambahi dosa kita banyak. Oleh karena itu merasa kalau kita itu banyak dosanya, terus nanti minta ampun kepada Allah sampai mengeluarkan air mata. Itulah 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah fi yaumi la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita niki saged nglakoni. Sebetulnya tidak aja ini, sebetulnya nanti banyak, nanti insyaallah ada. Tidak hanya itu, dalam yang termasuk fi dhillin yauma la dhilla illa dhilluh, tidak hanya 7, tapi ada mengatakan banyak sekali. Nanti ada di dalam hadis-hadis yang lain. Mugi-mugilah kita itu bisa melakukan, walaupun tidak semua. Kalau bisa semua, kalau supaya yang gal titik lah. Jadi jangan sampai kita ya usahakan step by step. Kalau jangan kadang-kadang kalau kita terus semua itu kadang-kadang kita keberatan. Step by step, nanti pengiran sing arep nggahno pangkate. Kita sekarang di kelas 1 terus saja rajin, nanti terus oleh Allah dikai gampang, diunggahno kelas 2. Kalau Allah nanti diunggahno malih kali Gusti Allah. Itu mungkin yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكتك المقربين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدينا إلى سواء السبيل ونسألك حسن الخاتمة اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.